Dua hal ini adalah beberapa dari sekian banyak hal yang dicari jawabannya oleh YouTuber baru, termasuk saya teman-teman. Di awal saya membuat channel atau nge-YouTube, saya pasti mencari mengenai dua hal ini, yaitu mengenai klaim hak cipta dan teguran hak cipta. Kira-kira apa yang membedakan keduanya teman-teman? Kalian juga pasti bertanya-tanya apakah konten yang terkena klaim hak cipta itu bisa monet atau tidak, atau ketika kita mendapat teguran hak cipta itu gimana sih solusi yang tepat agar kedepannya tidak terkena teguran kembali. Nah, mari kita bahas di video ini teman-teman. Kita akan membahas mengenai keduanya. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru sampai ke video ini, seperti biasa ya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, kita mulai dari klaim hak cipta terlebih dahulu ya teman-teman. Saya yakin beberapa teman-teman di sini pernah merasakan hal seperti ini. Ketika kalian mengupload sebuah konten, kemudian kalian mendapatkan sebuah notifikasi di mana memberitahukan bahwa konten kalian terkena klaim hak cipta. Nah, klaim hak cipta ini sebenarnya adalah sebuah sistem di YouTube yang bekerja secara otomatis ketika mereka mendeteksi bahwa di konten kalian terdapat karya orang lain. Karya orang lain ini bisa bermacam-macam teman-teman, bisa berupa video, bisa berupa musik atau background yang kalian gunakan, ataupun bisa berupa gambar stiker yang kalian masukkan ke dalam konten kalian. Sehingga ketika sistem dari YouTube ini mendeteksi bahwa itu adalah karya orang lain, maka kalian secara otomatis akan mendapatkan notifikasi bahwa kalian terkena klaim hak cipta. Ini juga bisa terjadi karena faktor disengaja dan tidak disengaja ya teman-teman. Kalau disengaja jelas-jelas kalian memang sadar diri menggunakan video, gambar, ataupun musik karya orang lain. Kalau nggak disengaja, biasanya komponen-komponen tersebut berada di video kalian tanpa kalian sadari. Misalnya ketika kita membuat konten seperti ini ya teman-teman, ada suara yang tiba-tiba masuk dan suara itu ternyata di dalamnya adalah ada hak ciptanya. Maka tanpa kalian sadari, kalian juga bakal bisa terkena klaim hak cipta. Lalu bagaimana solusi ketika konten kita terkena klaim hak cipta? Apakah kita harus menghapus konten tersebut? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Ada beberapa solusi yang saya bisa sarankan dan ini biasa saya lakukan teman-teman, yaitu memotong video di mana di bagian video yang kalian potong itu adalah bagian yang terindikasi di dalamnya terdapat konten orang lain. Lalu yang kedua adalah membisukan audio di konten kalian. Ini kaitannya jika klaim hak ciptanya ini berkaitan dengan musik atau background yang kalian gunakan ya teman-teman. Nah, tenang saja, untuk klaim hak cipta jika kalian terkena, nanti kalian bisa masuk ke YouTube Studio, kemudian melihat detail video kalian. Di sana akan jelas atau dijelaskan oleh pihak YouTube di bagian mana, di durasi sebelah mana, di bagian konten kalian yang terkena klaim hak cipta. Kalau yang terkena adalah video orang lain di dalam video kalian atau ada gambar orang lain di video kalian, kalian bisa melakukan pemotongan. Kalau di dalamnya terindikasi adalah audio yang kalian gunakan adalah audio milik orang, kalian bisa melakukan membisukan audio di konten kalian. Bagaimana cara mengedit atau memotong atau membisukan? Tenang aja teman-teman, sekarang YouTube Studio sudah canggih. Ketika kalian sudah mengetahui sebelah mana yang melakukan kesalahan di bagian durasi sebelah mana, kalian bisa membuka editornya. Di editor yang ada di YouTube Studio itu kalian bisa melakukan pemotongan langsung teman-teman, pemotongan dan membisukan audionya tanpa harus mendelete konten kalian. Jadi tenang aja, semua fasilitas sudah disediakan oleh pihak YouTube. Lalu bagaimana dampaknya klaim hak cipta ini terhadap monetisasi? Nah, untuk konten yang terkena klaim hak cipta ini masih bisa untuk monetisasi. Karena syarat-syarat untuk monet itu disebutkan bahwa kalian harus 1000 subscriber,
4.000 jam tayang dan tidak ada teguran aktif. Teguran aktif ini sebuah pelanggaran ya. Nah, kalau kalian hanya terkena klaim hak cipta, kalian masih memiliki kesempatan untuk bisa monetisasi. Tapi ada satu hal yang perlu kalian jadikan catatan teman-teman. Jika kalian terlalu sering atau terlalu banyak terkena klaim hak cipta, misalnya lebih dari 20 konten kalian terkena klaim hak cipta, kalian bisa mendapatkan satu teguran aktif ya, atau pelanggaran, di mana hal ini bisa menyebabkan kalian tidak bisa monetisasi. Jadi minimalisir penggunaan karya orang lain agar tidak terlalu banyak terkena klaim hak cipta yang nanti ujungnya bisa menyebabkan kalian mendapatkan satu teguran aktif berupa pelanggaran yang bisa mengakibatkan konten atau channel kalian tidak bisa monetisasi. Oke, untuk selanjutnya, untuk teguran hak cipta ini sebenarnya lebih mengerikan daripada klaim hak cipta ya teman-teman, dimana teguran ini merupakan sebuah pelanggaran yang benar-benar bisa mengakibatkan akun kita tidak bisa monetisasi. Ini nggak lagi bisa ditolerin ya teman-teman. Ketika ada satu teguran saja kalian mengajukan monet, tentu saja pasti akan ditolak. Bahkan untuk teguran hak cipta ini merupakan sebuah momok ya, hal yang paling ditakutkan untuk semua YouTuber. Karena ketika kalian melakukan 3 kali pelanggaran berturut-turut dalam waktu 3 bulan, akun YouTube kalian bisa ditangguhkan teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui bahwa channel kita melakukan atau sudah pernah melakukan pelanggaran atau tidak? Caranya itu cukup gampang teman-teman. Kalian tinggal masuk ke YouTube Studio di bagian halaman pertama. Di bagian atas biasanya jika kalian melakukan pelanggaran, biasanya di situ ada notifikasi bahwa kalian sudah melakukan pelanggaran teman-teman. Kalau kalian belum pernah, pasti notifikasi tersebut tidak ada di situ. Jadi begitu kalian masuk ke YouTube Studio pasti ada keterangan bahwa kalian sudah melakukan pelanggaran. Kalau belum pernah, maka notifikasi tersebut tidak ada ya. Mungkin beberapa teman-teman penasaran kira-kira apa penyebabnya kenapa konten kita terkena teguran hak cipta. Nah, teguran hak cipta ini bisa terjadi ketika seseorang melaporkan konten kalian, di mana seseorang ini mempunyai bukti yang cukup bahwa di konten kalian itu terdapat karya orang lain. Ketika laporan ini valid dan sudah diverifikasi oleh pihak YouTube dan ternyata itu benar di dalamnya ada karya orang lain, maka kalian bisa mendapatkan satu teguran aktif teman-teman. Dan biasanya jika memang terbukti bahwa konten kalian itu menggunakan karya orang lain, kemudian dilaporkan oleh sang pemilik atau orang lain dan itu valid, konten kalian itu bisa dihapus dan mendapatkan satu teguran aktif teman-teman. Itu hanya satu konten. Ketika konten kalian yang lain terindikasi melakukan hal yang sama dan itu ada lebih dari 3, maka kalian bisa langsung mendapatkan 3 teguran dan YouTube bisa menutup akun channel kalian. Dan yang harus kalian pahami adalah ketika kalian mendapatkan satu teguran, satu pelanggaran, kalian tidak bisa mendaftar monetisasi. Apalagi kalian terkena 3 teguran. Boro-boro mendaftar, kalian malah akan mendapatkan akun kalian ditutup oleh YouTube. Lalu bagaimana solusinya? Ketika kalian mendapatkan pelanggaran atau teguran hak cipta untuk konten kalian. Nah, sepanjang pengalaman saya, sepengetahuan saya itu ada 2 hal teman-teman, yaitu kalian menunggu kurang lebih 90 hari atau kurang lebih 3 bulan teman-teman, dimana setelah 3 bulan ini teguran akan hilang dengan sendirinya. Nah, tentu saja dari hal tersebut kalian harus introspeksi diri ya teman-teman. Ketika satu konten saja kalian sudah melakukan pelanggaran, jangan sampai kalian membuat hal yang serupa di kemudian hari. Nah, untuk solusi yang kedua, kita bisa membuat permintaan kepada orang yang melaporkan kalian teman-teman. Ketika ada orang lain atau pemilik karya yang kalian gunakan melaporkan, kalian bisa mengirimkan permintaan kepada orang tersebut untuk mencabut laporannya ke pihak YouTube. Tetapi hal ini jarang sekali terjadi teman-teman. Kalaupun kalian bisa mengirim permintaan, belum tentu
orang yang kalian ambil karyanya itu bisa memaafkan atau bisa mencabut laporannya, karena kerja keras yang mereka lakukan itu tidak mudah, apalagi kalau kalian cuman mengambil dari hasil kerja keras mereka. Tentu saja ketika kalian mengirim permintaan belum pasti akan disetujui oleh orang yang melaporkan kalian. Dan tambahan tadi ya teman-teman, ketika kalian sudah melewati 90 hari atau 3 bulan ya teman-teman, maka notifikasi pelanggaran yang ada di halaman YouTube Studio kalian itu nanti akan hilang, berubah menjadi notifikasi peringatan. Nah, untuk notifikasi peringatan ini masih aman kalian untuk monetisasi. Apa makna dari peringatan? Ya tentu saja mengingatkan kalian bahwa akun kalian pernah melakukan pelanggaran teman-teman, agar kalian lebih berhati-hati dalam membuat konten di kemudian hari. Apakah notifikasi ini akan hilang? Tidak, ini adalah notifikasi pengingat, peringatan kepada kalian untuk membuat konten dengan baik dan benar. Nah, itu tadi ya teman-teman, sekilas penjelasan mengenai perbedaan klaim hak cipta dan teguran hak cipta. Ketika kalian melakukan banyak sekali atau terkena banyak sekali klaim hak cipta, maka itu akan menjadi satu teguran aktif. Kalian tetap harus berhati-hati, jangan meremehkan klaim hak cipta. Kemudian ketika kalian mendapatkan satu teguran saja, kalian jangan berharap untuk monetisasi. Itu yang harus kalian pegang ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini terus, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.